work space on the left or prevent the opposition from working space on the left, I wonder. There's a replay of the goal. Pertandingan ini menjadi salah satu ujian mental dan strategi paling besar bagi timnas Indonesia U17 di panggung dunia. Bukan hanya soal teknik dan fisik, tetapi juga soal siapa yang mampu tetap disiplin di bawah tekanan. Terlihat bagaimana di awal menit pertahanan kita mampu bekerja keras dan bermain secara teknik sehingga mampu menciptakan jebakan offside beberapa kali. Indonesia mengancam pada menit ketiga. Sayang tendangan Lucas Lee masih lemah dan dapat ditepis penjaga gawang Zambia. Zambia balik mengancam. Untungnya Dava Al-Ghasemi masih lebih sigap menangkap bola tendangan dari Lukonde Moale. Gol. Zahabi Goli melepaskan tendangan menyambut bola muntah umpan dari Evandra Florasta. Indonesia memimpin 1-0. Namun sayang di babak pertama Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 membuat pertahanan kita lemah karena seperti yang kita tahu Indonesia sering menggunakan formasi 343. Karena pertahanan lemah Indonesia kebobolan skor menjadi 1-1. Di babak pertama ini pemain Indonesia banyak sekali kehilangan bola umpannya salah. Akibatnya kita skor babak pertama 3-1. Seperti yang kita tahu Zambia datang dengan identitas mereka yang sudah terkenal, kecepatan, fisik kuat, transisi vertikal super cepat. Mereka memainkan bola-bola pendek. Begitu bola didapat bola langsung dikirim ke depan menuju penyerang yang punya akselerasi tinggi. Inilah titik pertama yang kita lihat, Indonesia unggul dalam organisasi, tapi Zambia unggul dalam intensitas fisik. Fase serangan Indonesia. Ketika Indonesia menguasai bola, ada beberapa pola yang jelas. Gelandang turun menjemput bola, bola diarahkan ke sayap, terutama sayap kanan, winger melakukan tusukan atau cutback. Indonesia mencoba membangun dengan kombinasi, short passing, tidak tergesa-gesa. Tapi di momen-momen penting, Zambia menekan cepat, membuat gelandang Indonesia harus berpikir sangat cepat. Ada beberapa peluang Indonesia tercipta dari pergerakan sayap kanan yang agresif, perpindahan bola cepat dari kanan ke kiri, tembakan jarak jauh. Tetapi final pas dan keputusan di sepertiga akhir beberapa kali terlambat. Zambia menyerang dengan langsung. Zambia tidak membangun. Mereka merebut bola. Langsung vertikal. Menyerang ruang kosong di belakang bek Indonesia. Mereka memanfaatkan kecepatan winger, kekuatan badan striker, dan penguasaan bola. Inilah yang membuat pertahanan Indonesia beberapa kali harus lari mundur cepat. Masalah muncul ketika transisi bertahan Indonesia sedikit lambat. Gelandang tidak cepat menutup ruang setelah kehilangan bola. Akibatnya lini belakang Indonesia terekspos beberapa kali. Babak kedua, tekanan meningkat. Di babak kedua, tempo laga naik drastis. Zambia menaikkan pressing ke level yang lebih tinggi. Mereka mulai menekan bek tengah, gelandang pivot, kiper ketika membangun. Sementara Indonesia memilih timing untuk melakukan serangan balik. Dan Indonesia pas babak kedua merubah formasinya menjadi 3-4-3. Ini adalah formasi andalannya untuk serangan balik dan terbukti Indonesia mampu menahan benteng dan tidak kebobolan lagi. Dan setelah itu ketika Indonesia berhasil melewati pressing pertama Zambia, ruang terbuka cukup lebar. Ini yang membuat beberapa peluang Indonesia di babak kedua lebih tajam dibanding setengah pertama. Namun setiap kehilangan bola tetap berbahaya, karena Zambia cepat mengambil keputusan. Berani duel body kontak. Tidak menunggu pemain lain naik. Pertandingan ini memperlihatkan, Indonesia sudah berkembang dalam hal organisasi permainan dan pemahaman taktik. Namun transisi bertahan dan duel fisik masih menjadi pekerjaan rumah utama. Zambia tidak lebih taktis daripada Indonesia, tetapi mereka lebih cepat mengambil keputusan dalam situasi transisi. Di turnamen sebesar Piala Dunia, setiap kehilangan bola bisa langsung berubah menjadi peluang lawan. Jika Indonesia berhasil meningkatkan reaksi 3 detik setelah kehilangan bola, kekuatan duel badan, kecepatan recovery posisi, maka Indonesia akan jauh lebih siap menghadapi tim-tim dengan intensitas tinggi. Jadi kesimpulannya seharusnya Indonesia bisa mengimbangkan pertandingan tersebut jika pelatih dari awal menggunakan formasi andalannya 3-4-3 untuk serangan cepat. Terbukti di babak kedua banyak peluang namun belum bisa dimanfaatkan untuk menambah skor. Terima kasih telah mampir ke sini guys, sampai ketemu di video analisa bola selanjutnya.